Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kitabullahi jalla wa ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak haji, saudara seiman yang dimuliakan Allah. Pertama sekali kita awali dulu dengan kesyukuran kita karena Allah memberikan kesempatan untuk kesekian kalinya dalam rangka kita memperbaiki keadaan beragama kita, juga termasuk kehidupan bersosial masyarakat kita dengan diberi kesempatan bangun kembali pada hari ini. Mari kita ucapkan kalimat syukur alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan semoga juga dilimpahkan untuk kita umatnya akhir zaman ini. Allahumma. Bapak-bapak haji, saudara seiman seakidah Islam yang dimuliakan Allah. Kalau yang belum menikmati makan minum sampai sekarang, mendingan puasa sunnah Tasu'a aja ini. Ya, yang mungkin ada yang belum tahu. Ini puasa sunnah di bulan Muharram yang pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Itu hari ke-10 dikenallah Asyura, artinya ke-10 dari bulan Muharram. Sementara 10 Muharram besok itu insya Allah di Senin dilaporkan para sahabat. Ini fase Madinah ini. Nabi, orang-orang Yahudi yang belum masuk Islam di Madinah ini, di mana-mana, mereka berpuasa tanggal 10 ini juga gitu. Kenapa kata Nabi? Ya karena banyak peristiwa-peristiwa besar yang mereka kenang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Seperti diselamatkannya, dibebaskannya Bani Israel dari penjajahan Fir'aun dan kaumnya Kibti. Dan mereka selamat di Laut Merah yang dibelah oleh mukjizatnya Nabi Musa dari Allah itu. Oh begitu. Kalau begitu kata Nabi, insya Allah kalau tahun depan saya diberi umur, saya puasanya tanggal 9 dan 10 untuk menyelisihi ahlul kitab Yahudi khusus. Tapi tahun depannya beliau pun sudah wafat dulu. Jadi yang tanggal 10 namanya fi'liyah, pekerjaan Nabi. Sementara yang tanggal 9 dan 10, khususnya tanggal 9-nya ini, cita-cita Nabi. Kemudian nanti diijtihadkan para ulama kita, termasuk sahabat Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan yang ideal itu bahkan 3 hari. 9, 10, 11. Nah, yang 11 itu diijtihadin. Supaya kalaupun ada bergeser, gitu ya, kita kan nggak tahu akurat. Pasti 3 itu kena juga tanggal 10-nya minimal. Gitu ceritanya. Jadi yang kalau puasa sunnah itu kan niatnya boleh setelah adzan subuh. Tapi kalau puasa Ramadan niat itu nggak boleh setelah adzan subuh. Sebelum adzan subuh. Ya. Begitu juga membayar utang puasa Ramadan. Begitu juga puasa wajib yang satu lagi yaitu puasa nazar. Ya. Nazar karena sesuatu itu jadi wajib itu. Ya, jadi
nggak apa-apa Mas Dery udah mengidangkan itu. Karena kalau makanan minuman dihidangkan, apalagi ada orang makan minum di hadapan orang berpuasa, maka ya salat alaihi al malaikatu, dapat rahmat malaikat. Tapi jangan puasa nyari-nyari orang makan juga. Oh, saya mau dapat doa rahmat malaikat ini di riwayat Tirmidzi itu kan. Jadi mentang-mentang rajin puasa Senin Kamis, asal Senin Kamis duduk-duduk di kantin, di tempat kerjaan gitu kan, tempat makan, nggak usah juga. Terus nanti ditanya kemana, ayo silakan. Enggak, saya lagi puasa. Wah maaf nih ya, saya jadi suul adab ini, nggak sopan saya. Memang saya sengaja juga nyari-nyari gitu, jangan gitu ya. Sekarang kita lihat dulu sejarah puasa Asyura dulu ya. Sebelum kita belajar fikihnya, biar tahu. Ini puasa pertama ini dalam sejarah Islam. Masih di fase Mekah udah puasa Nabi. Tapi puasanya Asyura. Kalau puasa Ramadan itu setelah 2 tahun atau tahun kedua hijrah ke Madinah. Tahun pertama belum. Ya, belum kukuh itu keimanan orang-orang yang di Madinah itu, khususnya pribumi. Itu kan banyak orang-orang Yahudi juga itu yang masuk Islam di Madinah. Jadi istilah Asyura itu artinya hari ke-10 dari bulan Muharram. Sementara bulan Muharram adalah bulan pertama dalam At-Taqwimu Al-Islamiyu, sistem penanggalan Islam. Ya. Ini sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia menjelaskan gini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di sahihnya. Ketika Nabi tiba di Madinah, Nabi mendapatin orang-orang Yahudi itu ternyata setiap tanggal 10 Muharram udah biasa puasa. Kemudian Nabi nanya, kalian puasa apa tanggal 10 ini? Kemudian orang-orang itu menjawab, wah ini hari baik ini Nabi. Gitu ya. Tapi mereka masih Yahudi ini, belum masuk Islam. Di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran musuhnya Fir'aun dan bala tentara. Maka pada hari itu sebagai tanda syukur Musa alaihissalam berpuasa. Ya, tanda syukur kepada Allah diselamatkan. Maka kami pun ikut. Kemudian Nabi bilang, wah, walaupun itu syariat nabi-nabi sebelumku, sebenarnya semua syariat para nabi dan rasul itu kamilah yang lebih berhak, kata Nabi. Kemudian akhirnya Nabi pun memerintahkan juga kaum muslimin, kalian puasa juga ya, orang-orang Islam. Jangan mau kalah tuh sama orang Yahudi. Gitu ya. Kemudian awalnya masih tanggal 10 juga. Dia mengalami 4 fase. Ya. Di dalam kitabnya ada seorang ulama bernama Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kitabnya namanya Lataiful Ma'arif ya. Itu dijelaskan fase pertama. Ini dari riwayat dari Ummul Mukminin, ibunda kita orang beriman, Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dinukil oleh Ibnu Rajab. Jadi Aisyah menjelaskan, dulu orang-orang Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliyah. Ini belum ada Islam. Masih fase Mekah pun belum. Fase Mekah itu istilahnya kan Nabi berada di Mekah sudah dapat hidayah 13 tahun di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah 10 tahunan. Tahun ke-11 Hijriah itu Nabi wafat. Gitu ya. Jadi masa jahiliyah pun tanggal 10 Muharram itu orang-orang Quraisy itu udah terbiasa puasa sunnah. Kemudian tatkala Nabi dilantik jadi Nabi pun di fase Mekah, beliau pun berpuasa di dalam Islamnya itu di fase Mekah itu. Bahkan dibilang Aisyah, ternyata Nabi sebelum dapat wahyu jadi Nabi dan Rasul pun sudah puasa juga di masa jahiliyah itu. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Tahun pertama Hijriah ya. Kalau kenabiannya ya berarti 14. Karena 13 tahun di Mekah itu.
sejak jadi nabi. Kemudian Nabi di Madinah, Nabi tetap berpuasa Asyura itu tanggal 10 saja. Dan memerintahkan kaum muslimin tadi yang diceritakan di atas, kalian juga puasa, jangan mau kalah sama orang Yahudi. Tapi bukan berarti ikut-ikutan sama orang Yahudi, tidak. Terhadap yang dikerjakan Nabi Musa alaihissalam tanda syukur tanggal 10 itu dia selamat ya di Laut Merah itu. Kemudian tanda syukurnya dia berpuasa, maka umat Islam lebih berhak lagi untuk mencontoh itu, bukan justru orang Yahudi itu maksudnya. Kemudian ketika tahun kedua Hijriah turunlah kewajiban puasa Ramadan. Ya, syariatnya. Udah kukuh itu keimanan orang-orang Islam baik pribumi Al-Ansar ya, orang-orang Madinah asli maupun Al-Muhajirin, orang yang hijrah dari kota Mekah. Udah kukuh tahun kedua hijrah, puasa Ramadan wajib. Ya. Maka kemudian puasa Asyura itu tidak wajib lagi. Jadi awalnya jadi wajib. Masih di fase Mekah. Hanya saja Nabi yang mewajibkan dirinya, ya tidaklah di fase Mekah dulu 13 tahun itu Nabi itu mewajibkan juga orang-orang Islam, karena ada yang lebih besar daripada sekedar puasa itu yang dipentingkan Nabi. Nah, kemudian di fase Madinah pun Nabi kepada kaum muslimin tidak sifatnya mewajibkan juga sejak awal. Ya, cuma disuruh aja anjuran, namanya sunnah muakkadah. As-sunnatu al-muakkadatu, sunnah yang sangat ditekankan saja. Tapi kalau Nabi, ya itu wajib buat Nabi sendiri. Gitu, ya. Kemudian karena udah Ramadan itu wajib 1 bulan, bulan ke-9, maka untuk puasa tanggal 10 Muharram itu dipersilahkan. Yang mau puasa silakan, nggak puasa juga nggak apa-apa. Kalau yang puasa ya tetap kedudukannya sunnah. Ya. Itu fase pertama cerita dari Aisyah. Fase kedua, tatkala Nabi di Madinah dan mengetahui orang-orang Yahudi sudah sejak lama juga puasa Asyura, maka Nabi pun memerintahkan tadi kisahnya di atas, ya, yang dari riwayat sahabat Abdullah bin Abbas, ya, bahkan sangat ditekankan, jangan kalian tinggalkan ya, orang Yahudi aja semangat kata Nabi. Sehingga sahabat-sahabat melatih anak-anaknya untuk puasa Asyura, bahkan anak-anak dilatih semuanya supaya semarak ya syariat itu. Fase ketiga, ketika puasa Ramadan sudah diwajibkan, maka Nabi tidak terlalu menekankan seluruhnya harus puasa. Yang puasa ya bagus, ya yang tidak puasa juga tidak apa-apa, tidak terlalu ditekankan. Cuma kalau yang mau puasa, Nabi bilang ini sunnah muakkadah, bagus sekali. Yang tidak puasa juga nggak apa-apa gitu. Ya, jadi pada akhirnya fase yang keempat, ya ini menjelang akhir ayat Nabi, Nabi bertekad untuk menyelisihi ahlul kitab Yahudi. Kalau saya tahun depan diberi umur, saya akan puasanya tanggal 9 dan tanggal 10. Ya. Nanti didapatin juga riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas. Hanya saja ya ada ulama alul hadis yang memperbincangkan kedudukan hadisnya. Jadi kaifiat berpuasa Asyura itu ada 3 model ya. 3 model. Ini yang pertama berpuasa sebelum dan sesudahnya. Setidaknya nanti kalau tanggal itu, misalnya tanggal 10 ternyata di tanggal 9 ya kita ngerjainnya. Atau tanggal 10 ternyata di tanggal 11 ya kita juga ngerjainnya. Kalau tanggal 10-nya benar-benar di tanggal 10, berarti kita 3 hari ya setidaknya dapat puasa sunnah, namanya Siyarus Syahr. Siyarus Syahr itu adalah puasa sunnah diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasai. Nabi itu tidak pernah
meninggalkan setiap bulan Islam 3 hari puasa. Itu bukan ayyamul bid ya. Syiarus syahr itu berjalannya bulan, berjalannya waktu. Jadi 3 hari Nabi puasakan setiap 1 bulan itu. Jadi kalau 3 hari, 1 harinya dibalas Allah 10, berarti sama dengan kayak Nabi itu sebulan sekali itu full puasa jadi. Pahalanya ya. Nah, syiarus syahr itu boleh pekan pertama, tapi bulan Islam ya. Boleh pekan kedua, boleh pekan ketiga, boleh pekan keempat. Rata-rata kan dalam 1 bulan ada 4 pekan. Boleh berturut-turut ya. 1, 2, 3 itu boleh berturut-turut. Boleh juga enggak. Misalnya saya ya kalau pekan pertama nggak usah puasa dulu lah, soalnya baru gajian. Gitu ya. Biasanya makannya di kantin. Tapi kalau udah pekan kedua udah mulai agak-agak jaga. Pekan ketiga kencangkan ikat pinggang. Pekan keempat kasbon. Kan gitu ya yang kerja itu. Jadi pekan kedua lah saya puasa sunnah 1 hari. Pekan ketiga sehari, pekan keempatnya sehari. Bisa gitu. Ya, nggak harus berturut-turut, nggak harus dalam 1 pekan juga, nggak. Kayak tadi kan beda pekan jadinya. Nah, jadi kalaupun kita puasanya tadi tanggal 9, 10, 11, 3 hari, kalau mau, ya dapatlah Tasu'a tanggal 9, Asyura tanggal 10, dapat juga syiarus syahr. Berlipat-lipat pahalanya ya. Ini yang paling sempurna, kata para ulama. Atau berpuasa pada tanggal 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura. Inilah yang paling banyak ditunjukkan dalam hadis sahih, kata para ulama pula. Karena Nabi memang fi'liyahnya tanggal 10 saja sih. Belum pernah Nabi mengerjakan tanggal 9. Setelah ketahuan orang Yahudi itu semangat sekali tanggal 10, Nabi bercita-cita, wah kalau begitu tahun depan saya kerjainnya tanggal 9, 10 ah. Karena Nabi memang ya khaliful Yahuda wal musyrikina. Nabi selalu memotivasi dan Nabi selalu mencontohkan dirinya juga. Apapun perbuatan urusan agama harus berbeda dengan orang Yahudi dan orang-orang musyrik di luar Islam. Tak boleh sama. Gitu. Terutama urusan ibadah. Jangan menyerupai mereka. Kita harus beda. Kita punya jati diri, kata Nabi. Dan punya harga diri juga. Kita punya identitas yang khusus Islamnya. Ya. Bahkan sebenarnya lebih banyak pada akhirnya orang Islam itu yang ditiru-tiru oleh orang di luar Islam. Cuma dalam waktu bersamaan kaum muslimin yang kurang ilmu pun banyak juga meniru cara-cara beragama orang di luar Islam. Itu pula repotnya jadinya ya. Karena dalilnya sudah begitu juga nanti didapatin. Kata Nabi, nanti pada akhirnya di akhir zaman ya, kalian ini orang Islam ngekor-ngekor ritual-ritualnya orang-orang di luar Islam saat. Ditanya oleh sahabat, apakah itu orang-orang Yahudi dan Nasrani alul kitab? Ya iya, sampai orang Yahudi Nasrani itu masuk ke lubang biawak pun kalian ikut-ikutan masuk gitu. Digambarkan Nabi segitu. Jadi pengekornya itu segitu. Ya, apapun yang dibuat mereka, walaupun itu urusan ritual ibadahnya ikut-ikutan kalian buat juga kayak gitu. Nabi, ya. Nah, terus yang ketiga modelnya berpuasa pada tanggal 10-nya saja. Kalau itu fi'liyah Nabi yang dikerjakan Nabi seumur hidupnya. Ya. Adapun kalau tanggal 9-nya saja ya nggak ada juga. Ya, oh saya tasu aja tanggal 9 aja nggak ada. Walaupun itu hadisnya sahih loh ya. Tapi Nabi nggak mengerjakan dan dalam fikih ulama alul hadis, ulama ahli fikih nggak ada juga pernah berbicara begitu tanggal 9 aja. Ya. Kemudian kalau yang tanggal 9, 10 dan pakai 11 itu gimana? Jadi ceritanya itu ada riwayat dari Abdullah bin Abbas. Ya, bunyi hadisnya itu begini di Indonesia kan aja ya. Puasalah pada hari Asyura dan berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Yakni berpuasalah kalian sehari sebelum Asyura itu dan sehari setelahnya. Cuma ada yang ulama alul hadis yang menganggap hadis ini lemah. Cuma lemah biasa, nggak sampai lemah parah. Ya, nah, jadi
ini malah dipandang sempurna jadinya. Ya, 9 dan 11-nya juga dikerjakan. Bukan hanya tanggal 9-nya saja, sebelumnya juga tanggal 11-nya. Karena alasan-alasan lebih sempurnanya gini kata ulama, ini lebih hati-hati. Apalagi kita bukan orang yang pakai sistem penanggalan Islam. Ya kan? Kemudian untuk bulan Muharram nggak terlalu diperhatikan sama Kementerian Agama. Bulan Shofar, tapi kalau udah mau masuk Ramadan, nah itu baru ada Ru'yatul Hilal tuh di bulan Syabannya. Ya, melihat anak bulan tanggal 1. Kan? Kemudian mau menentukan 1 Syawal juga, mau menentukan 1 Dzulhijjah yang berdampak kepada 10 Dzulhijjah itu baru. Ya, ada berita dari Kementerian Agama. Tapi kalau Muharram, Shofar ya sunyi-sunyi saja kan gitu. Dianggap nggak penting oleh negara ini gitu. Ya. Makanya kalau kita 9, 10, 11 kata ulama, udah pasti tanggal 10-nya kena itu salah satunya. Kalau nggak di tanggal 9-nya, di tanggal 11-nya atau bahkan tanggal 10. Pasti dapat juga lah tanggal 10-nya itu. Ya, di antara 3 hari itu. Gitu. Ya. Yang kedua, nanti akan mendapatkan puasa 3 hari yang tadi kita sebutkan syarus syahr ya namanya. Jadi rupanya saya baca ada risalah-risalah khusus tentang puasa saja. Ini bukan cerita puasa Ramadan, tapi nanti ada puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah. Ulama-ulama dari abad pertengahan sampai sekarang ada membuat risalah khusus puasa saja. Nah, yang khususnya kontemporer ini kekinian. Tapi nggak kekinian juga saya baca sih. Ulama yang abad pertengahan juga kayak Ibnu Qayyim. Dia cerita. Rupanya Ibnu Qayyim ini agak concern tentang kesehatan dalam perspektif Islam. Rupanya ya, jangankan kita orang Islam. Ya, Ibnu Qayyim itu membaca buku-buku before century. Sebelum Masehi, berarti sebelum Islam. Orang-orang umat-umat terdahulu ya itu kayak sudah mengharuskan setiap bulan kita harus ada puasa itu minimal sehari. Lupanya begitu. Tubuh ini nggak bisa dibuat kerja terus-menerus dia memamah dia makan minum itu nggak bisa rupanya. Akan berdampak kepada lemahnya akal, gelapnya kolbu, bahkan juga lemah fisik. Gitu. Jadi nggak ada motivasi ibadah, nggak ada motivasi beraktivitas, nggak semangat hidup gitu. Jadi paling tidak sebulan sekali tuh kita puasa 1 hari lah. Itu dalam rangka ini dari perspektif kesehatannya ya, mengeluarkan dosa-dosa itu yang jelas itu, ya, yang melemahkan kita ibadah. Juga detoksifikasi itu, ya. Tapi jangan diniatkan juga sekalian saya mau diet lah, nggak usah. Pokoknya dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho dan wajahnya Allah, mengharapkan rahmah dan surganya Allah, ridhonya Allah gitu aja. Jangan juga wah sekalian lah biar sehat, ya nggak usah. Ya, itu kayak mau diet gitu jadinya nanti ya. Nah, itu. Jadi rupa-rupanya cerita masalah puasa sampai kekinian pun puasa itu dibawa-bawa dalam konsep kesehatan. Ini non Islam nih ya. Sampai kalau kita mau medical check up total itu suruh puasa dulu rupanya. Biar akurat itu hasilnya. Apalagi gula darah itu. Kan ada gula darah istilah puasa dan tidak puasa ceknya kan gitu kan ya. Dan ternyata Bapak-bapak haji yang dimuliakan Allah, ada 2 ya amalan yang tertua dalam peradaban alam semesta, bukan manusia. Jauh sebelum manusia ada 2 amalan tertua. Dua-duanya pakai huruf shad. Yang pertama sholat, yang kedua saum, puasa. Cuma
mekanisme atau tata caranya puasa umat terdahulu beda-beda. Ada yang cuma sejam, ya sesuai syariat waktu itu. Bahkan orang-orang jahiliyah, orang musyrik dulu juga ada punya puasa-puasa sendiri. Ya kalau kita sekarang lihat aja lah. Seperti nyepinya ala Hindu Bali khususnya. Itu kan puasa itu. Puasa geni, api, ya, dari cahaya-cahaya. Puasa makan mereka, puasa minum, puasa suara. Sampai Ngurah Rai International Airport itu nggak boleh ada aktivitas hari. Nah, itu puasa ala mereka. Ya. Jadi rupanya puasa ini ya, amalan yang tertua juga dalam peradaban alam semesta. Terus kalau kita tanya misalnya, Ustaz, kita kan manusia, bapak moyang kita, Abul Bashar itu kan Adam alaihissalam. Puasa dia gimana Ustaz? Udah ada puasa dia di surga. Apa puasanya? Kata Allah gini. Fala takroba hadhihi syajarata. Kamu Adam, Hawa, ya silakan nikmatin kenikmatan surga ini hanian maria, bebas, nggak ada aturannya, sesukamu. Tapi ada puasanya. Ini ada satu pohon, jangan didekatin, dekat aja nggak boleh. Nah, segala yang menahan, mengontrol, ya, kemudian membentengi diri, mengkerangkeng syahwat, ya, memenjarakan ketamakannya jiwa, itu namanya puasa. Kan puasa itu al-imsaku artinya. As-saumu itu kan al-imsak, menahan. Gitu. Nama lain dari as-saumu atau puasa itu adalah as-sobru. Sobru itu al-habsu, menahan juga. Jadi orang sabar itu bisa nahan. Nahan kolbunya, syahwatnya, nahan jiwanya. Juga nahan fisiknya juga. Makanya disetarakan as-saumu huwa as-sobru. As-sobru huwa as-saum. Hakikat puasa itu adalah bersabar. Sabar itu kalau mau ideal, latihlah dengan puasa. Gitu. Ya. Di ceritanya, puasa itu begitu mulianya. Pahalanya orang yang berpuasa Asyura pula. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan, siyamu yaumi asyura'a ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Riwayat Sahih Muslim. Berpuasa satu hari minimal, tanggal 10 saja, besok berarti. Atau puasa Asyura, kalau sekarang dalam Islam disebut Asyura itu otomatis tasu'anya gitu udah. Udah otomatis itu. Karena itu udah dibahas tadi ya, sebab-sebabnya itu. Jadi kalau dibilang yuk puasa Asyura itu otomatis Tasu'a tanggal 9-nya juga include. Itu ya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya setahun sebelum Asyura itu. Ya kita ini kan banyak dosa. Ada kesempatan-kesempatan pekanan, ada bulanan, ada tahunan, penghapus-penghapus dosa, kenapa nggak kita ambil? Ya kayak kita misalnya bonus-bonus belanja. Dapat voucher, dapat door prize, dapat potongan harga diskon, dapat lagi ada sale penjualan besar-besaran, ada clearing stok ya, cuci gudang lah apalah. Kita itu gemar gitu. Nah sekarang kalau Allah yang ngasih-ngasih gitu kok kurang gemar, itu agak aneh juga. Contohnya bulan Ramadan itu ya. 10 yang terakhir itulah justru menentukan. Itu ulama semuanya sepakat. Sepakat. Ulama, pakar Quran, pakar usul, pakar bahasa, pakar hadis, pakar fikih, pakar akidah, semua sepakat 10 terakhir Ramadan itulah menentukan. Karena disitulah sebenarnya ya ukuran standar ya, terukur dan diukurnya seorang hamba mukmin muslim berhasil tidak Ramadannya itu. Ya, dan di situ juga lah bonus sesungguhnya Ramadan itu. 20 pertama itu dianggap pemanasan aja lah itu. Tapi ketika bonus itu begitu digerojok sama Allah lewat banyak dalil-dalil di hadis itu, dan praktek Nabi, praktek sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul arba' Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, Imam Ahmad bin Hanbal, dan semua ulama kita sampai ke hari ini,
Justru saya menyaksikan di Serpong itu Masjid Agung, tempatnya kakaknya Ayah Haji Zul ini, ya Kiai Yohana itu berkhidmah. Sebelahnya itu ada Ananda. Ananda itu tempat belanja pakaian. Sebelah-sebelahan itu dengan Masjid Agungnya Serpong itu. Sebelah-sebelahan, satu pagar gitu. Saya bawa anak saya tahun lalu, si Abdillah itu itikaf di sana, di Cisauk sana lah. Itu kita berangkat habis tarawih di sini. Saya bilang, Abdillah lihat, parkirnya di Ananda itu sampai ke jalan. Dia punya lahan parkir luas. Membludak motor itu. Sampai makan jalan itu, apa namanya, kaki limanya jalan itu kemakan. Sementara parkir di Masjid Agung itu gede lagi, lebih lagi. Sepi banget. Nah, saya kasih tahu anak saya tuh, ini fakta Abdillah. Kamu lihat tuh. Itu saya sampai berhenti tuh, seberang kanan kan dia. Saya mau ke Cisau tuh. Tunggu, Abi berhenti dulu nih. Kamu lihat apa yang terjadi fenomenanya? Biar tahu ini anak kecil ini gitu. Biar nanti Abinya udah mati, dia menyaksikan dalil itu seperti apa. Manusia lebih tergiur bonus-bonus dunia yang menurut dia real daripada yang gaib-gaib itu, yang sebenarnya itulah sesungguhnya the real of real. Ya, lebih hakul lagi yakinnya kita harusnya gitu kan. Bukan sekedar real atau yakin saja, tapi hakul yakin sebenarnya akhirat yang walaupun gaib itu. Saya bilang tuh, lihat ada apa? Parkir membludak. Sebelahnya apa itu? Masjid. Gitu. Gimana? Sepi parkirnya. Ah, itulah manusia. Itu saya malam itikaf ganjil kalau nggak salah malam ke-27 itu. Malam yang diyakinin sahabat, disitulah Lailatul Qadar itu turun. Sampai sahabat Abdullah bin Abbas menghitung kosakata surat Al-Qadar itu ada 27 kosakata. Dan banyak sahabat itu meneliti bertahun-tahun, setiap malam 27 memang fenomena yang dijelaskan Nabi nanti ciri-cirinya malamnya begini, besok paginya begini, itu rata-rata malam 27. Banyak sahabat meyakin tuh malam 27. Apalagi malam 27-nya itu bertepatan kemarin itu hari Jumat pula itu. Malam Jumat. Udahlah itu sangat benar lah itu akurat itu. Itu. Tambah lagi kata ulama. Sepakat ulama, nggak ada yang beda itu. Kalau udah malam 27-nya terjadi pula hari Jumat, ya atau malam Jumat gitu. Nah, udahlah itu, bener lah itu Lailatul Qadarnya. Nggak usah pusing-pusing lagi lah. Maka ini Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi sampai sekarang. Kalau hari ke-26, orang itu udah masang sejadah itu. Orangnya kemana-mana, tapi biar dia itikaf. Itu. Udah ditaruh itu. Hari ke-26 itu udah siap-siap itu. Hari kedua, malam ke-27 nantinya. Jadi waktu 2 hari ke-26 udah dipasang-pasang mereka sejadah. Supaya dia udah pesan kapling gitu. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dan itu membludak. Membludak. Ada 2 momen membludak Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Pertama malam ke-27. Yang kedua malam terakhir Ramadan untuk mengaminkan doa kunut yang panjang banget itu. Dari imam sholat tarawihnya. Waktu witirnya itu. Waktu witir malam terakhir itu biasanya sesudes itu kalau di Masjidil Haram. Lama banget doanya itu. Di rakaat ketiga sholat witirnya. Dan itu terakhir Ramadan. Kalau udah diputuskan. Kalau di sana kan jelas. Ya karena dia pakai tanggal Islam. Jadi udah jelas itu nanti 1 Syawalnya kapan gitu kan. Oh itu doanya lama banget. Hampir sejam. 45 menit rata-rata. Oh itu Masjidil Haram itu membludak Masjid Nabawi. Enggak karu-karuan ke jalan-jalan. Bukan hanya ke alamatnya aja, ke jalan-jalan. Dan orang udah mesen kapling-kapling itu gitu. Dari waktu 2 ditaruh sejadah-sejadah barang-barang minta apa-apa di situ. Supaya dia nandain, ya itu udah kapling saya. Kalau di dalam jangan harap lah. Udah penuh, udah full. Nggak karuan dari lantai 1 sampai ke atas-atas itu. Ya, ruang-ruang utama itu. Nah, jadi berkaitan dengan puasa dan sholat. Kalau sholatnya ini sebenarnya sholat fardu lah yang utama ya. Kalau puasa berarti puasa fardu lah yang utama juga Ramadan. Kata ulama gini, ternyata 2 ibadah yang tertua dalam peradaban manusia ini yaitu as-sholatu wa as-saumu, dua-dua huruf shad. Ini lihat ini kata ulama. Kalau sodako bantu itu ya kita bisa kalah dengan orang kafir, orang musyrik di luar-luar. Mereka kalau donasi itu
nyumbang-nyumbang. Wah, itu berani ratusan miliar. Kayak Bill Gates Foundation. Itu membantu semua orang kelaparan di dunia, semua anak-anak yang disabilitas di dunia, entah apa-apalah yang dibantu seluruh dunia. Itu duitnya triliun itu. Dibantu. Ya, siapa yang sodakohnya triliun? Bill Gates lah itu. Ya kan? Siapa Bill Gates? Orang kafir. Ya. Jadi kalau membantu-bantu, lihat, maaf ini, di lokalisasi rumah-rumah bordir itu sesama PSK itu biasa saling bantu itu, dan mereka rela berkorban itu. Bantu mungkin temannya sesama PSK-nya yang susah, oh rela dia nggak makan dulu. Jadi sodako-sodako ini dianggap, walaupun hurufnya short juga itu sodako, tapi kayak biasa saja. Masih. Ya bukan berarti diremehkan ya. Terus preman-preman di pasar, di terminal, di stasiun. Itu untuk komunitasnya rela mengorbankan nyawanya. Ya, tawuran rela dia barisan terdepan, mati-matilah nggak apa-apa, membelain temennya yang mungkin udah digebukin atau apa. Ya kalau perang di Papua itu kan, wah mengerikan juga kan ya, pakai panah beracun lah, pakai pedang lah, udah kayak zaman kerajaan itu kan, suku-suku di Papua itu juga. Itu rela mati. Tapi sekarang kita tanya, ada nggak yang rela mati-matian puasa? Itu jarang, itu langka itu. Orang itu sampai ada istilah pasukan berani mati, takut lapar. Berani mati tapi takut lapar ya. Kalau lapar ya takut pula. Artinya nggak mau lapar. Kalau sholat, lihat, jarang ada orang mau berjuang mati-matian sholat fardu aja. Tapi kalau sholat itu dinasihatin ulama, justru yang sholat sunnah. Kalau fardu udahlah itu harga mati ya. 5 waktu. Sholat sunnahnya itu yang dimotivasi ulama, sholat sunnah malam. Jadi kalau mau jadi orang istimewa di hadapan Allah, kerjakan 2 amalan yang tertua dalam peradaban manusia, tapi yang sunnahnya. Kalau yang fardunya kan udah harga mati. Nah, kalau sholatnya itu, coba sholat malam. Ya, banyak orang begadang malam, tapi nggak karuan dikerjainnya. Ya, paling main kartu, main apalah, bergitar-gitar, main catur, dan seterusnya. Nggak ada yang sholat malam. Oh, itu istimewa itu. Dan kebiasaan orang-orang soleh. Nabi bilang gini, alaikum biqiyamil laili. Rutinkanlah kalian tahajud sholat malam. Fa innahu da'bus solihina qablakum. Itu tradisi baiknya orang-orang soleh kalian. Ya, sebelum kalian ada, para nabi dan rasul itu pasti itu sholat malam semuanya. Ya, para ulama-ulama, aulia Allah, kekasih-kasih Allah itu pasti sholat malam semua. Gitu. Dan itu langka dikerjakan manusia. Langka. Sedangkan sholat biasa aja, Allah bilang gini di awal surah Baqarah. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun 'alal khashiyin. Minta tolonglah kepada Allah kalian dengan sholat yang fardu aja lah dulu. Dan sabar melaksanakan sholat fardu itu. Dan itu berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Khashiyin itu alal mu'minina haqqan gitu tafsirnya. Mukmin sejati yang bisa istiqomah melaksanakan sholat fardu dan sabar terus-menerus ya untuk istiqomah terhadap sholat itu yang fardu aja, apalagi sholat sunnah ya, kita qobliyah ba'diyah aja banyak keteteran, konon pula tahajud, wah berat sekali ya. Nah, itu memang begitulah kondisinya. Jadi kalau mau istimewa, kerjakan 2 amalan yang tertua dalam peradaban alam semesta. Tapi yang sunnahnya, khusus untuk sholatnya, sholat sunnah malam. Gitu. Kemudian kalau puasa, puasa sunnah. Kalau puasa fardu, iyalah. Ya. Dalam rangka kita dua-duanya itu beribadah. Itu pasti beda. Ya. Dan 2 inilah yang cuma punya ciri di akhirat nanti. Di padang mahsyar. Orang sholat itu bercahaya anggota wudhunya. Sampai menjadi yang menakjubkan buat orang-orang di padang mahsyar semuanya. Kenapa dia? Terang benderang bercahaya tapi tidak menyakitkan mata yang memandang. Tidak menyilaukan. Menyenangkan sekali. Tuh orang-orang yang ahli sholat sunnah itu. Ya.
Yang kedua, nanti bau mulutnya orang-orang yang suka puasa. Itu menjadi juga ciri istimewa. Coba dua itu ciri istimewa di akhirat itu nanti. Ini kok wangi banget. Keluar gitu kelihatan keluarnya. Kalau di akhirat itu aroma-aroma itu pun udah punya bentuk-bentuknya. Kalau kita kan misalnya wangi parfum melon. Walaupun bau melon ya enggak juga dia bentuknya kayak melon ya enggak lah namanya wangi ya. Ya kayak ini kipas ini mengeluarkan angin ya. Kita nggak tahu warnanya angin apa, bentuknya kayak gimana, spiral kah, lonjong kah, kita nggak tahu lah. Tapi kalau di akhirat udah berbentuk semua. Jadi keluar tuh aroma itu keluar dari mulutnya. Ya entah seperti apalah, pokoknya sangat indah, sangat wangi. Nah, jadi kalau mau kita ini istimewa di dunia dan di akhirat, diperhitungkan Allah dan seluruh makhluk, termasuk para malaikat Rafiqul A'la yang mulia-mulia di dekat Allah sana. Cobalah itu jaga doa. Ya, sholat sunnah malam, puasa sunnah. Ya, Ustadz, saya kalau puasa sunnah itu gimana ya Ustadz? Ya, kayaknya agak berat. Ya, pilih aja Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan Islam. Itu sebulan juga dihitung. Atau tadi siarus sahar, itu lebih ringan, nggak berturut-turut. Sehari, ntar kapan lagi sehari, yang penting masih bulan itu juga. Kapan lagi sehari lagi. Udah. Ya. Ustadz, ini lebih berat lagi nih. Sholat malam. Ada caranya. Pakai aja cara yang dinasihatkan oleh Nabi, strategi, untuk sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang gini, Ausani Khalili, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kekasihku, Nabi itu pernah berwasiat kepadaku. Tapi ini bukan wasiat khusus untuk Abu Hurairah saja. Pada akhirnya kata ulama sepakat. Ya, amalkanlah ini wasiat Nabi yang disampaikan kepada Abu Hurairah. Ada 3. Nabi bilang gini, kamu jangan tidur malam kecuali kamu sholat sunnah witir. Nah, itu udah sama dengan kita qiyamul lail. Ya, dan itu juga yang agak dipakai oleh Umar bin Khattab. Takut dia nanti kebablasan. Jadi dia isya 2 rakaat. Kata ulama gini, jangan tinggalkan dia isya 2 rakaat. Itu bagian dari qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu berawal dari dia isya itu. Itu udah dihitung qiyamul lail itu. Sholat tahajud. Dia isya. Dia isya 2 rakaat. Terus sholat sunnah witir kita. Boleh 1 rakaat kalau lagi malas banget atau berat banget atau pegel banget. Ya, tapi lazimnya sholat sunnah witir itu 3 rakaat. 3 rakaat itu boleh 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau 3 rakaat sekaligus. Sekali salam aja, nggak pakai tahiyat awal di rakaat kedua. Nah itu, Nabi bilang, Abu Hurairah, kamu jangan tidur malam kecuali kamu sholat sunnah witir dulu. Jadi kalau kebablasan pun, udah sholat malam lah kamu. Dan itu udah mencukupi ibadah sholat malam sepenuh malam. Witir sebelum tidur. Karena hakikatnya sholat malam itu, sholat sunnah witir, bukan yang genap. Tapi bukan berarti yang genap itu nggak diperhitungkan Allah, bukan gitu maksudnya. Jadi hakikatnya sholat malam itu adalah sholat ganjil, witir. Kata Nabi, di Sahih Muslim, al-witru hakun, al-witru hakun, al-witru hakun 3 kali. Jadi witir itu hampir jadi wajib gitu kata Nabi. Jadi hakikat sholat malam, maksud kata Nabi itu, hakikat sholat malam itu sholat sunnah witir. Jangan juga kita sholat sunnah malam, sholat yang genap aja terus nggak ditutup dengan ganjil. Jadi agak aneh juga. Walaupun nggak salah sepenuhnya. Tapi aneh aja. Justru kalau ganjil aja kita kerjakan, witir aja. Nabi itu pernah sholat malam, witir saja dikerjakannya. Witirnya itu Nabi itu witir ya. Sampai 13 rakaat. Ya, nanti di rakaat, misalnya nih 13 rakaat. Rakaat ke-12 Nabi tahiyat awal, rakaat ke-13 tahiyat akhir. Pernah Nabi itu 11 rakaat. Rakaat 10 tahiyat awal, rakaat 11-nya tahiyat akhir. Pernah 9 sampai 3. Tapi kalau 3 rakaat kedua nggak pakai tahiyat awal. Untuk membedakan dengan sholat maghrib. Jadi pernah Nabi itu witir aja. Dan itu nggak pakai salam. Salamnya sekali aja. Jadi kalau 13 tuh ya sekali salam di rakaat ke-13.
Jadi berdiri lagi, berdiri. Tapi rakaat ke-12 tahiyat awal. Begitu. Ya. Jadi kita upayakanlah saling motivasi. Yang kedua apa wasiatnya? Jangan terlewatkan waktu awalnya siang alias waktu duha, kecuali kamu sholat sunnah duha. Nah, sholat sunnah duha itu boleh 2, 4. Kalau 4 itu yang sangat dimotivasi. Karena ada hadis qudsinya itu. Ya, firman Allah tapi tidak di Quran. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kata Allah begini, terjemahan bebasnya. Wahai manusia keturunan Adam, janganlah kamu ya terkalahkan atau terlemahkan 4 rakaat di awalnya siang, maka aku akan jamin kehidupanmu sepanjang hari ini. Nah, maksudnya di awalnya siang itu waktu duha, waktu pagi. Jangan kamu lemah, jangan terkalahkan, jangan kelewatan momentum berharga itu. Jagalah 4 rakaat. Itu firman Allah langsung itu. Cuma dia diskusi, bukan di Al-Quran. Ya. Kemudian baru yang ketiga wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah. Ya. Jangan kelewatan bulan Islam kecuali kamu puasa sunnah 3 hari. Nah, itu syiarus syahar. Bukan ayyamul bid. Tapi boleh juga kalau itu diterjemahkan ayyamul bid. Yang berturut-turut 13, 14, 15. Cuma ulama bilang itu bukan ayyamul bid. Hadis itu. Tapi ya pokoknya puasa sunnah berjalannya waktu di setiap bulan Islam. 3 hari dipuasai. Nah, itu 3 wasiat Nabi. Kata Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Nah, gitu ya. Itu berkaitan dengan puasa kita bicara ya, puasa Asyura. Dan nanti termasuk yang dimotivasi di bulan Muharram yang mulia ini ya kita puasa sunnah lagi lah nanti juga. Hari Kamis puasa sunnah Kamis. Ya. Kalau bisa nanti ayyamul bidnya kita puasa sunnah ayyamul bid 13, 14, 15 bulan Muharram ini. Ya memang dimotivasi setiap bulan-bulan yang diagungkan Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ini 4 bulan agung. Ya diantaranya banyak-banyaklah puasa sunnah. Nabi itu suka waktu, tempat, keadaan, situasi yang memang agung gitu ya, dimuliakan oleh syariat Islam oleh Allah, itu Nabi gunakan 2 hal itu. Puasa, sholat itu gitu. Dan itu kebiasaan juga para nabi dan rasul sebelumnya. Kalau tempat yang dimuliakan, diagungkan, waktu, keadaan, situasi, kondisi, itu 2 hal yang dikerjakan. Sholat, puasa. Mengagungkan satu tempat, Nabi biasanya nyolatin tempat itu. Contoh ada di riwayat Al-Bukhari. Ada sahabat mau membuat mihrab di rumahnya. Untuk dia tempat sholat-sholat sunnah dan tempat sholat fardu untuk keluarganya. Cara Nabi meresmikannya, Nabi sholat di situ. Dia di riwayat Al-Bukhari. Jadi diundang oleh sahabat. Nabi, istilahnya kita, saya baru renovasi rumah. Atau rumah baru jadi. Bukan renovasi berarti dari awal. Saya mau ini Nabi, syukuran rumah baru. Nanti ada satu tempat, disitulah kalau saya nanti ya wirid, zikir, saya kholwat ya, menyendiri, berdua-duaan dengan Allah. Disitulah saya kalau sholat-sholat sunnah, ya. Disitulah keluarga saya yang perempuan-perempuan, istri, anak perempuan saya nanti kalau mau sholat fardu, oh gitu. Ya udah, ayo ke rumah kamu. Apa yang dikerjakan Nabi? Waktu itu waktu duha. Dia diundang itu pagi-pagi gini. Terus Nabi sholat sunnah 2 rakaat di situ. Nih ya, saya resmikan. Disolatin sama Nabi tempat itu. Nah, gitu. Itu udah kebiasaan para nabi dan rasul, kekasih-kasih Allah, ya para ulama itu begitu. 2 hal. Ketemu waktu, tempat, momen, situasi, kondisi, keadaan yang mulia, yang agung atau yang baik-baik lah intinya. Itu 2 hal itu dikerjakan. Kalau nggak sholat, puasa atau bahkan 2-2 sekaligus. Ya, nah, jagalah ini. Dan ternyata kalau kita mau lihat nih ya, sebenarnya saya diminta Pak Imam Fatih ini cerita tentang 8 penyebab kita nanti bisa husnul khotimah yang saya bawakan di rumah Pak Diki malam ke-7 itu, dan 4 penyebab bisa su'ul khotimah. Tapi ada hal yang penting juga saya mau sampaikan, jadi mungkin nanti kajian ini aja, nasoil libat ya, kajian iman dan adab Islam nanti, atau akidah dan akhlak. Hari Sabtu pekan ketiga nanti. So. Ini ya, perhatikan. Nabi ditanya, Nabi, kenapa Nabi itu
suka kali puasa hari Senin. Oh iya, aku dilahirkan hari Senin. Aku diangkat jadi Rasul juga hari Senin. Dan ternyata wafatnya Nabi juga hari Senin. Dan banyak juga yang bilang hijrah juga hari Senin. Dari kota Mekah ke Madinah tahun ke-14-an kenabian itu hari Senin. Ya, jadi tanda syukur aku juga hari Senin dan Kamis. Nah ini nih yang mau di garis bawah ini. Senin dan Kamis itu malaikat yang shift pekanan, sepekan itu bergantian. Jadi ada malaikat turun hari Senin, seret. Dia dinas sampai hari Kamis. Nanti dia Kamis naik, turun lagi malaikat baru hari Kamis. Sampai hari Senin, begitu terus. Aku inginnya ketika malaikat itu melaporkan amalanku, kondisiku sedang puasa. Berarti apa kata ulama? Puasa, nanti kita sholat kita bahas juga. Ini puasanya dulu. Puasa, kondisi atau performa terbaik seorang mukmin di hadapan Allah. Gitu. Kenapa? Karena ya kita ini punya dua potensi dalam surat Asy-Syamsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamilah kepada jiwa-jiwa manusia itu fujur, durhaka, wa taqwaha, dan baik. Tinggal yang mana aja kita perturutkan dan mendominasi di kolbu kita. Kita ada kalanya fujur, menyimpang. Nah, fujur ini yang bisa ngekang itu cuma puasa. Lihat orang puasa. Perhatikan kondisi puasa. Misalnya fujurnya fujur zina. Buka zina. Ini ulama kontemporer sampai meneliti. Maaf ini ya bapak-bapak haji ini bukan porno. Saya ada itu kitabnya, lucu juga saya membacanya. Itu testis kita, laki-laki ini khususnya, testis. Kalau lagi syahwat tinggi, dia rapat dengan batang zakar. Maaf ini, kalau lagi ereksi, dia rapat. Tapi lihat lagi puasa, dia kendor, menjauh, lembek itu. Sampai syahwat pun dibuat jauh gitu. Kita kalau lagi puasa kan gitu. Perhatikan, testis kita jatuh ke bawah. Skrotum namanya itu, kantong testis itu. Itu kendor gitu. Kalau kita bangun pagi, kebiasaan laki-laki itu kan zakarnya itu ereksi. Karena mau buang urin itu kan. Itu lihat, testis itu dan skrotum kantong testis itu kenceng dia, bulat dan rapat dia ke batang. Sampai segitunya ulama meneliti. Ya ternyata kita itu, ya maaf ini ya, maaf. Saya nggak cerita siapa-siapa, saya aja lah gitu. Kita puasa ya jelalatan juga. Apalagi kalau keluar itu nyari ngabuburit segala itu kan. Melihat ada orang seksi-seksi juga itu di bazar-bazar rumah. Tapi ya sekedar gitu aja, nggak terlalu kemana-mana liar imajinasi kita. Oh, manis juga nih ya, cantik juga gitu. Itu dalam pikiran saya. Tapi ya nggak kemana-mana, karena lagi puasa itu ada rasa takut terus nggak berdaya, karena nggak ada asupan, nggak berdaya. Tapi coba nggak puasa, udah jelalatan kemana-mana tuh pikirannya tambah kotor, kebayang-bayang, ke bawah-bawah itu. Nah begitu. Ya. Jadi siapa yang mau husnul khotimah diantaranya, rajin-rajinlah puasa sunnah. Jadi orang yang merutinkan puasa sunnah, apapun nama puasa sunnahnya, itu termasuk kata ulama. Ini rahasia, indikasi orang itu akan husnul khotimah, apapun ceritanya. Kata ulama itu. Karena Nabi menjamin, aku maunya amalanku dilaporkan kepada Allah, kondisiku sedang puasa. Berarti apa kata ulama? Nabi secara eksplisit menjelaskan, kondisi orang yang suka puasa itu, kondisi performa ruhiyahnya itu terbaik. Dan nanti itu akan mengantarkannya kepada husnul khotimah. Walaupun belum tentu juga dia wafat pada saat sedang puasa. Mungkin pada saat enggak puasanya dia meninggal. Yang kedua sholat. Kenapa sholat? Perhatikan. Nabi juga bilang, ini yang sip harian. Malaikat sip harian, tadi subuh ada yang turun, nanti dia dinas sampai asar. Ya.
Nanti asar dia naik melaporkan. Yang asar turun dinas sampai subuh. Maka kata Nabi, jaga nih 2 sholat nih. Kalau subuh disebut Quran al-Fajri dalam surat Al-Isra atau Bani Israel, bacaan yang disaksikan, bacaan subuh itu. Maksudnya sholat subuh. Quran al-Fajri itu bacaan sholat subuh. Itu disaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat menyaksikan. Itu sholat subuh sebutan dari Allah, Quran al-Fajri. Ya, inna Quran al-Fajri kana mashhudan, disaksikan. Kemudian kalau sholat asar, Allah menyebutnya sholatul wusta. Ya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Ya, pelihara semua 5 sholat itu, terutama sholat wusta kata Allah. Rupanya rahasianya di hadis. Subuh dan asar, ya, subuh dan asar itu malaikat bergantian. Aku pengen amalku dilaporkan, aku sholat. Gitu kata Nabi. Bahkan untuk sholat asar nih contohnya. Siapa yang kehilangan momentum sholat asar, kelewatan, seperti kehilangan semua kebaikannya, anggota keluarganya, harta bendanya. Wah, sampai segitunya. Di hadis itu. Nah, jaga itu. Kemudian, ya di riwayat Abu Daud, Nabi bilang gini, setiap sepekan sekali, ini khususnya nanti hari Jumat, sepekan sekali kalian bisa memperoleh, saya sudah sampaikan di khutbah Jumat, memperoleh pahala ibadah setara haji dan umroh. Ya, ibadah hajinya sholat subuh berjamaah di masjid hari Jumat, itu dapat pahala haji. Sholat asar berjamaah di masjidnya hari Jumat dapat pahala umroh. Gitu. Khusus hari Jumatnya begitu pula. Sepekan sekali, yaitu sejumat sekali, kamu ada potensi dapat pahala haji dan umroh. Kata Nabi. Fal hajiratu, ya, sedangkan pahala hajinya adalah sholat subuh berjamaah di masjid hari Jumat. Pahala umrohnya sholat asar berjamaah di masjid di hari Jumat. Nah itu 2 itu jangan kelewatan banget. Ya. Nah itu juga penyebab orang kalau minimal ya 2 itu dia jaga, apalagi yang bolak-balik masjid. Udah itu ciri-ciri gini. Sebenarnya kata ulama, ya Nabi bilang gini, kalau kamu memperhatikan seseorang bolak-balik masjid, saksikan dia orang mukmin. Sampai para wali-wali nih, maksudnya wali dari anak perempuan kita, dibilang gini sama Nabi, dinasihatin. Para wali-wali, ini terjemahan bebas ini ya. Kalau kamu menyaksikan ada seorang laki-laki datang menemuimu, ya, dan kamu tahu dia itu suka bolak-balik masjid, udah kasih aja anak perempuanmu. Kata Nabi gitu langsung. Jadi ulama ngasih rahasia. Selain tadi suka puasa sunnah, orang menjaga sholat, suka ke masjid bolak-balik, ya apalagi juga plus kalau sholat sunnahnya yang dimotivasi utama sholat malam lah. Bukan berarti qobliyah ba'diyah itu nggak dimotivasi, tapi terutama itu sholat malam yang berat itu ya. Itu Nabi bilang, kalau para ulama menyimpulkan gini, kalau mau mengukur kita ini sa'idun akan berbahagia bertemu Allah, atau syakiyun akan celaka, kita ini mau husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita bisa ukur diri kita. Termasuk kita senang bolak-balik ke masjid. Kenapa? Orang bolak-balik ke masjid itu udah latihan dia ketemu sama Allah terus-menerus. Jadi ketemu sama Allah itu udah bahagia di dunianya. Jadi kalau benar-benar ketemu lewat kematiannya, oh itu bahagia sekali tambah. Bahagia sekali. Ini contohnya gini. Tapi ini kias ini kata ulama yang nggak bisa lah dibandingkan dengan Allah. Cuma digambarkan biar masuk akal. Ada orang yang kita cintain. Kita seneng sama orang itu, ngefans. Ya kita nggak sebut artis lah ya. Pokoknya ulama lah gitu. Kita ngefans sama dia. Datang ke rumahnya dia selalu sibuk. Kalau nggak dia nggak mau keluar, ada model ulama itu nggak mau dia keluar dari kamar. Mau ketemu siapa aja nggak mau, dia nanti tunggu ilham itu. Dia pilih-pilih. Wallahu alam lah itu urusan ulama. Ada model ulama gitu. Jadi kalau dia misalnya tadinya di ruang tamu di rumah dia, tiba-tiba ada tamu datang, gitu kan? Dia suruh anggota keluarganya, coba lihat siapa yang datang. Si ini, wahai suamiku, misalnya istri yang lihat atau anaknya tuh, wahai abah, si ini abi katanya. Oh ya udah, dia masuk ke kamarnya, nggak mau dia ketemu. Ada yang model gitu, lama dia mau ketemu. Kadang-kadang dia uji. Misalnya penuntut ilmu, dia uji sabar nggak orang ini. Nggak mau dia keluar dari kamarnya.
Masuk dia ke kamarnya ulama-ulama itu. Nah, kita misalnya udah biasa ya sowan ke rumah ulama tapi nggak ketemu-temu. Kalau nggak dia di kamarnya, dia lagi dakwah keluar. Ya, udah sering begitu. Rupanya dapat kabar. Dapat kabar. Karena udah diuji lama kita. Diutusnya seseorang, entah anggota keluarganya atau orang lain. Bilang sama si fulan itu, saya mau ketemu sama dia. Saya tunggu dia di rumah. Bahagia nggak kita? Orang selama ini kita cari-cari. Nah, gitulah orang kalau mau usnul khotimah. Cari terus Allah di rumahnya ini terus menerus. Pada waktunya datang malaikat maut. Ya, aku diutus Allah untuk ya mengabarkan kepadamu kamu harus ketemu sama Allah, tapi lewatnya harus mati. Wah, itu kita bahagia. Bahagia sekali gitu. Itulah yang dibilang Nabi, tuhfatul mukmin al mautu. Mahkota paling berharga bagi seorang mukmin adalah kematian. Kenapa? Mukmin itu udah tadi. Kalau kamu perhatikan ada orang bolak-balik, ada muslim bolak-balik masjid, saksikan dia sebagai mukmin. Itu. Jadi kalau mau husnul khotimah bolak-balik aja ke masjid. Udah dijamin itu. Udah biasa ketemu Allah di masjid. Walaupun ya belum ketemu yang real banget. Real itu harus lewat kematian soalnya. Jadi pada saat mati, wah senang aja, bahagia. Nah gitu kata ulama. Nah, jadi siapa yang mengejar-ngejar rumah Allah, udah biasa mencari-cari Allah di rumah-rumahnya, nanti ketemu beneran sama Allah, bahagia banget. Dan udah pasti, kalau udah bahagia mau ketemu Allah, udah pasti itu husnul khotimah. Gak usah khawatir, bisa-bisa pun matinya nanti lagi sholat, atau lagi dikir, pokoknya lagi di masjid. Kayak Mas Dery ini. Dia kan orang masjid, ormas dia. Ya kan? Jangan heran dia nanti tiba-tiba, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah kembali ke rahmanya Allah, Mas Darkim. Sedang ngepel, sedang adzan, sedang nyikat WC. Jangan heran orang dia udah. Dia kan sayyidnya majikannya Allah. Kan dia bekerja di rumah Allah. Majikannya bukan ketua DKM, bukan maaf ini majelis suro, bukan. Majikan dia ya Allah, orang dia kerja di rumah Allah. Jadi kalau kemudian dia ketemu sama Allah, bahagia sekali dia orang selama ini bersama Allah di rumahnya, dia terus menerus. Makanya saya motivasi itu marbot-marbot cleaning service masjid. Bahagialah. Majikanmu itu Allah, bukan manusia. Kalau yang ART ya majikannya yang punya rumah. Kalau Derry kerjanya kan di rumah Allah, berarti siapa majikannya? Ya Allah lah sayyid dia. Gitu. Belum lagi dia adzan pula, udah menyiapin kita nyaman untuk ibadah. Adzan dia juga ibadah di sini di sop awal terus. Terus ulama juga bilang gini, mau ngelihat nanti ya bagaimana makom seseorang di akhirat, lihat aja barisan-barisan sholat itu. Gitu kata ulama. Barisan-barisan sholat itu, ya itu sebenarnya menggambarkan makom seseorang nanti di akhirat sana di hadapan Allah. Dia dekat sama Allah apa enggak? Lihat aja barisan-barisan sholat, sop-sop sholat yang terawal siapa. Jadi kalau misalnya ya kayak model ya Pak Miftah nih, Ayah Haji ini, Pak Haji Des ini suka di awal gitu kan. Kalau saya ini orang yang ngeri gitu ya, terlambat terus belakang gitu kan. Itu ya jangan heran itu yang dekat-dekat. Udah begitu ketentuannya. Siapa yang awal-awal datang di sop-sop awal menjawab muadzin adanya muadzin, kemudian bertemu dengan takbiratul ihram pertamanya, imam rakaat pertama. Ya begitulah nanti dia dekatnya dengan Allah gitu ceritanya. Udah begitu. Mau setuju mau enggak ya protes aja ulama itu dalam kitab-kitab ilmiahnya. Saya membacanya begitu. Ya. Nah, makanya dua hal itulah yang kita jaga. Saum, sholat. Sholat, saum. Ya. Dan dua-duanya dimaknain dengan as-sabru. Lucu juga, pakai shot juga memaknain. Jadi as-sholah itu as-sabru, as-saum itu juga as-sabru. Tadi wasta'inu bis sholat, wasta'inu bis sobri was-sholah. Kalau kamu mau sholatnya benar-benar istiqomah ya, pakai modal bernama sabar. Kemudian kalau di hadis ya, as-saumu nisfus sabri. Orang berpuasa itu setengah dari kesabaran telah dilakukan. Jadi lucu, semuanya serba huruf short. Nanti kita bahas ada apa dengan huruf short. Ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian Bapak-bapak haji yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita dan mencerahkan sebagai modal kita nanti ya. Oh ya silakan Pak Haji Des. Ya.
Oh iya, saya kelewatan. Jadi kalau puasa sunnah itu boleh digandeng niatnya dengan sunnah yang lain. Misalnya Pak Haji, udah wudhu kan dari rumah, jangan tahiyatul masjid aja. Tapi sholat sunnah wudhu, namanya sholat sunnah tohuroh atau toharoh. Sekaligus. Jadi dapat. Bahkan bukan hanya bisa 2 diniatkan itu. Bisa kalau sunnah itu 3 dan lebih. Ya, salatun wa aksar kata ulama. Ya, jadi misalnya Pak Haji, ya, sholat sunnah di waktu 2 gini ke masjid misalnya, itu langsung 3 aja gandeng. Tahiyatul masjid, satu gerakan nih. Sholat sunnah bersucinya wudhunya dan sholat sunnah duhanya. Misalnya. Mau sholat sunnah duha ke masjid misalnya. Nah besok kita niatkan yang utama dulu, yang momennya tahunan. Ya, yaitu sholat puasa sunnah Asyura. Kemudian puasa sunnah Kamis. Cuma yang nggak bisa digandeng itu antara satu gerakan amalan dengan 2, ya, dengan 2 niat yang wajib, itu nggak bisa. 2 niat wajib nggak bisa. Atau niat wajib digandeng dengan niat sunnah, itu juga nggak bisa. Tapi sunnah dengan sunnah lebih dari 2, 3 sampai banyak pun bisa satu gerakan. Ya, satu amalan itu bisa. Kalau sunnah bisa banyak digandeng. Ya, itu ceritanya Pak Haji. Saya jadi lupa juga. Jazakallah khairan mengingatkan. Jadi besok kita dapat 2 pahala itu. Niatkan sekaligus niat puasa sunnah hari Seninnya. Ya, Yaumal Itsnain. Insyaallah begitu. Baik. Marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita berselawat dan salam untuk Nabi kita, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, dan kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya minta maaf lahir batin dunia akhirat sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila sawasabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak puasa hari ini silakan beramah-tamah, yang puasa ya sholat syuruk terus pulang.